Dalam video kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Kita awali dengan pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas. Misalnya, seorang karyawan yang naik jabatannya menjadi kepala bagian, atau kepala bagian naik jabatan menjadi seorang manajer atau direktur. Kemudian contoh yang lain, seorang guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. Bisa juga seorang dokter yang diangkat menjadi kepala rumah sakit. Kemudian mobilitas vertikal ke bawah. Contohnya seorang direktur atau manajer yang diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa. Yang kedua, mobilitas horizontal. Contohnya adalah seorang guru yang ditugaskan ke sekolah lain namun tetap bekerja sebagai seorang guru, atau kepala rumah sakit yang pindah ke rumah sakit di kota yang lain tetap menjabat sebagai kepala rumah sakit. Selanjutnya tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang yang biasa saja dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, misalnya menjadi seorang presiden. Ini berbeda dengan di negara yang menggunakan bentuk kerajaan. Yang menjadi raja biasanya keturunan raja itu sendiri atau dari kalangan istana. Yang kedua, faktor individu. Keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Yang ketiga, faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya mencapai lapisan yang lebih tinggi. Yang keempat, faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Yang kelima, faktor politik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Ini juga menjadikan dorongan masyarakat untuk bisa melakukan mobilitas sosial. Yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sedangkan untuk faktor penghambat mobilitas sosial, diantaranya satu, kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mencapai pekerjaan sangat terbatas. Yang kedua adalah diskriminasi. Arti diskriminasi adalah membedakan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Selanjutnya kita akan membahas saluran mobilitas sosial. Berikut ini merupakan contoh saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Kemudian yang kedua, organisasi politik. Contoh organisasi politik adalah partai-partai politik. Kemudian yang ketiga, organisasi ekonomi. Contohnya adalah koperasi dan badan usaha. Yang keempat, organisasi profesi.
Contohnya PGRI, ID, HIPMI, dan PWI. Yang terakhir kita akan bahas dampak mobilitas sosial. Yang pertama, dampak positif mobilitas sosial, yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan untuk dampak negatifnya, terjadinya konflik dan terjadinya gangguan psikologis.